Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, yang terhormat Bapak Ahmad Riyandi Agusta MPD. Jadi di sini saya diberikan tugas untuk membuat rekaman atau membuat video mengenai rangkuman atau intisari tugas perkembangan peserta didik. Kebetulan sekali di sini saya mendapatkan nomor absen genap. Jadi di sini saya akan membahas tentang materi bab 2 yaitu aspek-aspek perkembangan. Ada pepatah mengatakan bahwa tidak kenal maka tidak sayang. Maka izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Baginda Hidayatul Husna dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Keguruan dan Ilmu Pendidikan dengan NIM 2410-1211-2000003. Nomor absen saya 8. Dan tentunya Universitas Lambung Mangkurat. Baiklah, langsung saja kita ke pembahasan kita, yaitu materi saya adalah aspek-aspek perkembangan. Perkembangan fisik pada manusia. Perkembangan fisik atau yang disebut juga pertumbuhan biologis, biological growth, merupakan salah satu aspek penting dan perkembangan individu. Menurut Self dan Hofnu 1994, perkembangan fisik meliputi perubahan-perubahan dalam tubuh seperti pertumbuhan otak, pertumbuhan syaraf, organ-organ indrawi, pertambahan tinggi badan dan berat badan, hormon, dan lain-lain. Perubahan-perubahan dalam cara-cara individu dapat menggunakan tubuhnya, seperti keterampilan motorik dan perkembangan seksual, serta perubahan dalam kemampuan fisik seperti penurunan fungsi jantung, penglihatan, dan sebagainya. Coughlin dan Thompson Harlock 1956 mengemukakan bahwa perkembangan fisik individu meliputi 4 aspek, yaitu yang pertama adalah sistem saraf yang sangat mempengaruhi perkembangan kecerdasan dan emosi, yang kedua adalah otot-otot yang mempengaruhi perkembangan kekuatan dan kemampuan motorik, yang ketiga adalah kelenjar endokrin yang menyebabkan munculnya pola-pola tingkah laku baru seperti pada usia remaja, berkembang perasaan senang untuk aktif dalam suatu kegiatan yang sebagian anggotanya terdiri atas lawan jenis. Yang keempat adalah struktur fisik atau tubuh yang meliputi tinggi, berat badan, dan proporsi. Perkembangan fisik ini mencakup aspek-aspek sebagai berikut. Yang pertama, perkembangan anatomis. Perkembangan anatomis ditunjukkan dengan adanya perubahan kuantitatif pada struktur tulang belulang, indeks tinggi dan berat badan, proporsi tinggi kepala, dan tinggi garis keajekan badan secara keseluruhan. Yang kedua, perkembangan fisiologis. Perkembangan fisiologis ditandai dengan adanya perubahan-perubahan secara kuantitatif, kualitatif, dan fungsional dari sistem-sistem kerja hayati seperti kontraksi otot, peredaran darah, pernapasan, persyarafan, sekresi, kelenjar, dan pencernaan. Lanjut ke materi perkembangan fisik mencakup 2 aspek utama, yaitu aspek anatomis dan fisiologis. Aspek anatomis berkaitan dengan perubahan kuantitatif pada struktur tulang, indeks tinggi dan berat badan, dan proporsi antara bagian. Laju perkembangan anatomis secara umum sebagai berikut. Tulang-tulang pada bayi berjumlah 270 yang masih lentur, berpori, dan persambungan yang masih longgar. Pada awal remaja menjadi 350 dan pada awal remaja menjadi 200 integrasi persenyawaan dan pergeseran. B. Berat dan tinggi badan pada waktu lahir antara 2-4 kg dan 50-60 cm. Masa kanak-kanak sekitar 12-15 kg dan 19-120 cm. Pada remaja awal 30-40 kg dan 140-160 cm tinggi badannya. Selanjutnya, kecepatan berangsur menurun dan bahkan menjadi mapan. C. Proporsi tinggi kepala dan badan pada masa bayi dan anak-anak sekitar 1:4 dan menjelang dewasa menjadi 1:8 atau 0. Baiklah, kita lanjut ke aspek-aspek perkembangan yang kedua, yaitu B. Karakteristik perkembangan.
perkembangan fisik peserta didik. Dilihat dari pertumbuhan dan perkembangan fisik pada usia sekolah dasar ini merupakan periode pertumbuhan fisik yang lambat dan relatif seragam, sampai mulai terjadi perubahan-perubahan pubertas. Kira-kira 2 tahun menjelang anak menjadi matang secara seksual pada masa pertumbuhan berkembang pesat. Karena itu masa ini sering disebut dengan sebagai periode masa tenang. Sebelum pertumbuhan yang cepat menjelang masa remaja, meskipun merupakan masa tenang, tetapi hal ini tidak berarti bahwa masa ini tidak terjadi proses pertumbuhan fisik yang berarti. Ingat itu ya. Keadaan berat dan tinggi badan anak usia sekolah. Sampai dengan usia 6 tahun terlihat bahwa badan anak bagian atas berkembang lebih lambat daripada bagian bawah. Anggota-anggota badan relatif masih pendek, kepala dan perut relatif masih besar. Selama masa akhir, anak-anak tinggi bertumbuh sekitar 5 hingga 6% dan berat bertambah sekitar 10% setiap tahun. Pada usia 6 tahun, tinggi rata-rata anak adalah 46 inci dan berat 22,5 kg. Kemudian pada usia 12 tahun, tinggi anak mencapai 60 inci dan berat 40 hingga 42,5 kg. Menurut pendapat Konger dan Kagan tahun 1969. Ingat itu. Kita lanjut ke materi perubahan fisik. Pada masa pubertas ini terjadi perubahan fisik secara dramatis atau apa yang disebut dengan growth spurt atau percepatan pertumbuhan, di mana terjadi perubahan dan percepatan pertumbuhan di seluruh bagian dan dimensi fisik. Ini menurut Ziegler dan Stephenson 1993. Baik pertambahan berat dan tinggi badan, perubahan dalam proporsi dan bentuk tubuh maupun pencapaian kematangan seksual. Ini juga menurut Papalia Old dan Flatman tahun 2008. Proporsi tubuh. Dengan pertambahan tinggi dan berat badan, percepatan pertumbuhan selama masa pubertas juga terjadi pada proporsi tubuh. Bagian-bagian tertentu yang sebelumnya terlalu kecil pada masa pubertas menjadi terlalu besar. Hal yang terlihat jelas pada pertumbuhan tangan dan kaki yang sering terjadi tidak proporsional. Perubahan proporsi tubuh yang tidak seimbang ini menyebabkan anak-anak merasa kaku dan canggung, serta khawatir bahwa badannya tidak akan pernah serasi dengan tangan dan kakinya. Perubahan-perubahan dalam proporsi tubuh selama masa pubertas juga terlihat pada perubahan ciri-ciri wajah, di mana wajah-wajah anak mulai menghilang seperti dahi yang semula sempit tiba-tiba menjadi luas, mulut melebar, dan bibir menjadi lebih penuh. Selanjutnya kita masuk ke aspek-aspek perkembangan yang ketiga, yaitu C, implikasi genetik, lingkungan, dan otak terhadap pendidikan. Dalam situasi sekolah, gen-gen mungkin dapat dilihat sebagai bagian dari dunia nyata anak-anak. Meskipun demikian, bagi seorang yang bekerja secara dekat dengan anak-anak dan remaja, kekuatan dan kelemahan dari pengaruh genetik ini adalah penting untuk dipahami. Seorang guru misalnya perlu memahami sifat-sifat dan perbedaan-perbedaan individual. Di samping itu, pemahaman tentang dampak faktor-faktor lingkungan terhadap perkembangan anak akan memberi pendidik suatu pertimbangan yang optimis tentang potensi-potensi yang penting ditumbuh kembangkan dalam diri semua peserta didik. Lanjut. Kita ke pendapat MC David dan Ormord tahun 2002 yang merekomendasikan beberapa hal yang penting yang perlu dilakukan guru dalam menyikapi pengaruh genetik dan lingkungan bagi perkembangan anak, yaitu yang pertama, memahami dan menghargai perbedaan-perbedaan individual anak. Guru yang menghargai berbagai karakteristik fisik, tipe kepribadian, dan bakat-bakat mereka dapat membuat peserta didik menjadi senang. Terus yang kedua adalah menyadari bahwa sebenarnya faktor lingkungan mempengaruhi setiap aspek perkembangan. Gen-gen mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pertumbuhan fisiologis dan pengaruh terhadap karakteristik psikologis yang kompleks. Yang ketiga, mendorong siswa menentukan pilihan-pilihan sendiri untuk meningkatkan pertumbuhannya. Misalnya tumbuh menjadi lebih dewasa, anak-anak dan remaja harus aktif mencari lingkungan dan pengalaman-pengalaman yang sesuai dengan kemampuan naturalnya. Baiklah, kita lanjut lagi.
Perkembangan otak. Di sini kita akan membahas tentang mengenai otak dari anak itu di dalam janin ya sampai dia lahir. Baiklah, otak menjadi penentu utama keberhasilan proses pendidikan. Dengan kata lain, susunan dan cara kerja otak sangat dipengaruhi kecerdasan seseorang. Otak ada untuk mengoptimalkan perilaku sehingga tubuh mampu menghadapi tantangan dan kesempatan yang datang setiap saat. Meskipun otak hanya satu organ yang dengan berat sekitar 1,2 kg atau 2% berat seluruh tubuh, tetapi ia mempunyai peranan sangat penting dalam mengendalikan seluruh fungsi tubuh lainnya, seperti mengingat, konsentrasi, mengantuk, berpikir, emosi, tingkah laku, dan sebagainya. Sama halnya dengan aspek-aspek perkembangan lainnya, perkembangan otak juga dipengaruhi oleh interaksi, hereditas, dan lingkungannya. Lanjut lagi ke perkembangan otak yang berikutnya, yaitu ketika dilahirkan otak bayi memiliki 10 pertambahan melination menjadi salah satu penyebab pertambahan ukuran otak anak. Beberapa penganut developmentalisme percaya bahwa melination ini mempunyai arti penting bagi pematangan kemampuan anak-anak. Misalnya melination di daerah otak yang berkaitan dengan koordinasi tangan sampai mata belum lengkap hingga usia sekitar 4 tahun miliar neutron. Neutron-neutron ini kemudian membentuk ribuan sambungan antar neuron yang disebut dendrit yang mirip sarang laba-laba dan akson yang berbentuk memanjang. Meskipun otak terus berkembang pada masa anak-anak, perkembangannya tidak sepesat pada masa bayi. Ketika anak-anak mencapai usia 3 tahun, ukuran otaknya adalah 3/4 otak orang dewasa. Pada usia 5, 6, hingga 7 tahun, ukuran otak anak telah mencapai 2/3 otak orang dewasa, tetapi memiliki 5-7 kali lebih banyak sambungan antar neutron daripada anak usia 18 bulan atau orang dewasa. Nah, jadi semakin tambahnya usia anak-anak itu, maka sambungan neutronnya itu semakin lebih banyak, teman-teman. Next. Nah, kita lanjut ke perkembangan otak selanjutnya, yaitu sampai pada usia 8 tahun, ukuran otak anak sudah dapat dikatakan sempurna. Tetapi cara kerjanya secara terperinci di dalam otak masih memerlukan waktu untuk berkembang penuh. Selama masa usia sekolah, otak mengalami perkembangan puncak dan terus diperbaiki dalam masa remaja. Baiklah, kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu perkembangan otak pada usia remaja. Pada masa remaja ini juga terjadi reorganisasi lingkaran syaraf frontal lobe atau belahan otak bagian depan sampai pada belahan atau celah sentral. Frontal lobe ini berfungsi dalam aktivitas kognitif tingkat tinggi, seperti kemampuan merumuskan perencanaan strategis atau kemampuan mengambil keputusan. Ini pendapat dari Carol dan David R. tahun 1995. Perkembangan frontal lobe tersebut sangat berpengaruh terhadap kemampuan kognitif remaja, sehingga mereka mengembangkan kemampuan penalaran yang memberinya suatu tingkat pertimbangan moral dan kesadaran sosial yang baru. Di samping itu, sebagai anak muda yang telah memiliki kemampuan memahami pemikirannya sendiri dan pemikiran orang lain, remaja mulai membayangkan apa yang dipikirkan orang tentang dirinya. Seiring dengan bertambahnya usia anak, proses pembelajaran seharusnya lebih mendorong anak untuk mencari dan meneliti apa yang dikehendakinya, baik di museum, di rumah, di sekolah, pada buku-buku, majalah, gambar, serta di sekitar lainnya, sehingga ia memperoleh apa yang dikehendakinya. Baiklah, terima kasih bagi yang sudah menyaksikan video saya ini. Mungkin kepada Bapak Ahmad Riyandi Agusta MPD, mungkin ini saja yang bisa saya dapat buat untuk rangkuman atau intisari dari materi bab 2. Mohon maaf apabila ada kesalahan pengucapan atau kesalahan kata-kata. Saya ucapkan terima kasih.